Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana lagi ya. Saya akan membahas materi kuliah pertemuan ke-9. Tentang apa? Tentang pengambilan keputusan dalam inovasi pendidikan ya. Kenapa perlu adanya pengambilan keputusan? Karena inovasi itu datang ataupun berasal dari penemuan-penemuan yang terjadi pada periode sebelumnya. Jadi di periode sebelumnya teman-teman yang kerja di sekolah itu mendapatkan permasalahan-permasalahan, maka perlu adanya inovasi guna pemecahan masalah gitu kan. Ya walaupun memang permasalahan-permasalahan di dalam pendidikan itu tidak lepas dari prestasi akademik ya, lalu kenakalan remaja ataupun sikap-sikap peserta didik, tapi kan itu perlu ditangani dan perlu juga ada pemecahan dari masalah itu. Makanya perlu adanya sebuah inovasi di dalam pendidikan. Nah, inovasi ini adalah suatu pembaharuan ataupun ya pembaharuan di dalam perjalanan sistem kependidikan atau di dalam kependidikan, supaya melalui pembaharuan yang dilakukan oleh sekolah itu memiliki suatu pemecahan masalah atau tindakan yang dapat memecahkan masalah. Maka perlu adanya inovasi, dan inovasi itu tidak langsung dijalankan, tapi ada riset terlebih dahulu. Nah, pada saat setelah riset, setelah sekolah sudah melakukan evaluasi, perlu adanya sebuah keputusan atau pengambilan keputusan tentang inovasi yang seperti apa yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan ataupun sekolah, sehingga perlu adanya pembahasan materi kuliah pengambilan keputusan di dalam inovasi pendidikan. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama kita bahas dulu tentang apa itu keputusan ya. Kita bahas dulu pengertian dari keputusan. Menurut Lapsi-Darvis menyatakan bahwa keputusan adalah suatu hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan adalah suatu jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Nah kan tadi saya mengatakan bahwa inovasi dilakukan karena adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di lembaga pendidikan, sehingga perlu adanya pembaharuan gitu kan, baik itu di dalam keorganisasian, di dalam kurikulum, di dalam pendidik dan tenaga kependidikan ya, data kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana serta lain sebagainya. Maka dengan demikian perlu adanya pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil pada saat melakukan inovasi di dalam kependidikan itu didasari atas data-data yang sudah terjadi sebelumnya. Maka perlu adanya inovasi keputusan. Nah, sedangkan menurut Mary Paulets menyatakan bahwa keputusan ialah suatu hukum ataupun sebagai hukum situasi jika semua fakta situasi itu bisa diperoleh dengan semua yang terlibat, baik pengawas ataupun pelaksana mau mentaati hukumnya atau ketentuan, maka tidak sama dengan mentaati suatu perintah. Wewenang tinggal dijalankan, tetapi itu adalah wewenang dari hukum situasi. Jadi pada dasarnya ada suatu hukum yang mengarah kepada situasi tertentu. Artinya bahwa pada saat pengambilan keputusan atau keputusan itu bisa ada, itu berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Nah, evaluasi ini kan berasal dari siapa saja? Yang pertama ada yang berasal dari pengawas, ada yang orang-orang yang atau pelaksana yang mau menaati tentang hukum-hukumnya. Jadi seluruh elemen-elemen yang ada di dalam organisasi pendidikan itu perlu memahami tentang bagaimana keputusan itu diambil, sehingga pada saat pelaksanaan keputusan di dalam inovasi, ini itu semua elemen-elemen itu mengetahui, dimulai dari pengawas sekolah, kemudian kalau di ranah sekolah itu masyarakat yang ada di lingkungan sekolah, lalu warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, wakasek, guru, TU dan lain sebagainya. Semuanya harus memahami tentang
pengambilan keputusan yang diambil, bentuknya seperti apa, langkah strategis dalam melaksanakan keputusan itu, langkahnya seperti apa. Nah, pada saat inilah maka keputusan itu diambil berdasarkan data-data yang sudah dievaluasi bersama antara berbagai pihak ya. Kalau sekolahnya swasta, antara yayasan dengan pihak sekolah, dengan masyarakat sekitar, dengan orang tua murid dan lain sebagainya. Kayak berikutnya adalah Terry. Dia mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin. Artinya pada saat lembaga pendidikan memiliki menentukan sebuah keputusan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, perlu memahami sebuah kriteria. Jadi kriteria ini berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Kalau lembaga pendidikan berarti keberhasilan lembaga pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Maka kata Terry bahwa perlu adanya kriteria-kriteria tertentu. Kriteria ini berkaitan dengan landasan yang diambil atau landasan yang dilakukan atau dasar-dasar dari bagaimana keputusan itu bisa diambil. Nah, sedangkan Claude S. Gorge ya, dia mengatakan bahwa proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer ya, berupa suatu kesadaran, kegiatan pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian dan pemeliharaan di antara sejumlah alternatif. Artinya bahwa pada saat keputusan itu dilakukan itu tentu ada berbagai aspek yang menjadi dasar pemikiran kenapa perlu adanya keputusan tersebut. Jadi pada saat misalkan ketika sekolah ataupun peserta didik tidak memiliki pemahaman tentang kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan oleh guru-guru, perlu adanya alternatif tertentu yang berkaitan dengan bagaimana caranya peserta didik bisa memahami serta peserta didik mampu menguasai materi-materi yang diajarkan oleh guru. Makanya tidak heran pada saat guru bekerja di suatu lembaga pendidikan atau melakukan kegiatan pengajaran di lembaga pendidikan tertentu, itu suka ada yang namanya workshop, diklat ya dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai salah satu upaya untuk mendapatkan upgrading pengetahuan, sehingga dari upgrading ini tentunya ada pembaharuan yang terdapat pada guru itu sendiri, sehingga ada tindakan-tindakan yang terbarukan. Nah, hasil dari workshop, diklat dan lain sebagainya itu perlukah dilaksanakan atau tidak, maka adanya sebuah keputusan, adanya sebuah pengambilan keputusan sehingga dilaksanakan atau tidak dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembaharuan yang dilakukan oleh guru tersebut. Kayak berikutnya adalah model perilaku pengambilan keputusan. Kenapa ada model perilaku? Kenapa keputusan itu bisa terjadi? Didasari atas perilaku-perilaku tertentu. Ada beberapa model. Yang pertama adalah model ekonomi yang dikemukakan oleh ahli ekonomi klasik dimanapun keputusan orang itu rasional, yaitu berusaha mendapatkan keuntungan marginal sama dengan biaya marginal ataupun untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Pak, kan ini lembaga pendidikan gak ada profitnya, kata siapa? Lembaga pendidikan juga memiliki profit, tapi profitnya bukan dalam bentuk material aja ya. Apa profitnya? Profitnya adalah lembaga pendidikan mampu meluluskan peserta didik yang bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di daerah sekitarnya. Itu adalah profit. Keuntungan dengan adanya lembaga pendidikan itu, maka mampu meluluskan peserta didik yang kompatibel, peserta didik yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau peserta didik atau hasil lulusan dari lembaga tertentu tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, tidak sesuai dengan keinginan dari orang tua, tidak sesuai dengan keinginan daerah, maka itu tidak ada profitnya. Artinya tidak ada keuntungan dari peserta didik melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah tersebut. Itu yang dimaksud dengan profitable atau keuntungan dari marginal, keuntungan dari keuntungan dari bagaimana proses penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan dari lembaga pendidikan tersebut gitu kan. Yang kedua adalah model manusia atau administrasi, dikemukakan oleh Herbert A. Simon, di mana lebih berprinsip orang tidak menginginkan maksimalisasi tetapi cukup keuntungan yang memuaskan. Artinya bahwa ada nilai-nilai pemahaman tentang bagaimana peserta didik memiliki pemahaman dalam dalam menguasai materi ajar,
Sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran tersebut, peserta didik benar-benar mengikuti pembelajaran dan pada akhirnya peserta didik memiliki pengetahuan yang signifikan. Peserta didik memiliki pengetahuan yang relevan dengan kondisi yang sedang terjadi. Jadi pada saat peserta didik memang benar-benar mengikuti pembelajaran serta mampu mengeksplorasikan segala potensi yang ada pada dirinya, itu secara tidak langsung memberikan kontribusi terhadap nilai-nilai dari kemanusiaan itu sendiri. Tentunya untuk mengetahui tentang bagaimana peserta didik mampu menguasai tentang materi ajar, mampu memahami tentang nilai-nilai rasionalisasi terhadap lingkungan, perlu adanya pengadministrasian. Artinya ada kesesuaian dari kriteria-kriteria tertentu yang didasari atas dasar administrasi. Nah, administrasi ini berkaitan dengan bagaimana pencatatan nilai peserta didik, bagaimana pencatatan tentang kriteria yang telah diampu oleh peserta didik, indikator keberhasilan belajar dan mengajar, serta lain sebagainya. Hal itu tidak bisa diingat, melainkan harus dituliskan, harus diadministrasikan. Jadi pada saat lembaga pendidikan melaksanakan kegiatan pengadministrasian, itu sama artinya dengan mengarsipkan tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, karena apa? Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Nah, penilaian ini kan berdasarkan indikator-indikator tertentu. Nah, indikator inilah menjadi salah satu aspek keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya adalah model manusia atau mobi-sentrik ya, yang dikemukakan oleh Jernis, di mana perubahan merupakan nilai utama sehingga orang harus selalu bergerak bebas mengambil sebuah keputusan. Artinya apa? Artinya di mana perubahan yang terjadi pada diri manusia itu mengarah kepada kebebasan untuk bergerak. Jadi pada saat pada saat keputusan itu diambil, maka harus ada nilai-nilai peningkatan keingintahuan dari aspek-aspek yang ada di dalam organisasi tersebut. Ya, guru dia bisa bereksplorasi tentang pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Jadi guru itu diberikan kebebasan tentang bagaimana melakukan pengajaran kepada peserta didik. Jadi tidak tentatif, tidak kaku gitu kan. Maka guru ini diberikan kebebasan untuk melakukan pengajaran yang sesuai dengan kemampuan serta yang sesuai dengan cara guru itu sendiri. Karena apa? Karena setiap manusia memiliki pemikiran yang berbeda, setiap manusia memiliki cara pandang yang berbeda atau yang disebut dengan paradigma yang berbeda. Setiap manusia memiliki pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu, sudah seyogianya guru itu diberikan kebebasan untuk melakukan pengajaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki olehnya, sehingga dia merasa dihargai, merasa dihormati, dan merasa diberikan kebebasan untuk berinovasi, berimprovisasi tentang apa yang bisa memberikan aspek-aspek kebaikan dalam melakukan kegiatan pengajaran atau apa yang paling sesuai dengan kondisi anak yang sedang terjadi. Nah, berikutnya adalah model manusia di dalam organisasi, dikemukakan oleh WF With Model. Ini lebih mengedepankan kepada sifat setia dan penuh kerjasama dalam pengambilan keputusan. Artinya bahwa di awal saya sudah berkata bahwa pengambilan keputusan itu didasari atas riset, didasari atas data terlebih dahulu, didasari atas permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Nah, permasalahan-permasalahan yang muncul itu bisa diketahui karena adanya evaluasi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan. Hasil evaluasi inilah yang nantinya bisa dikemukakan, kemudian mampu dirumuskan sehingga menjadi sebuah keputusan yang di dalamnya terdapat pemecahan masalah. Pemecahan masalah ini apakah dengan cara yang lebih mengedepankan kurikuler ya, yang seperti yang di video sebelumnya saya sudah bahas, ataukah memang bisa memberikan melakukan penyesuaian kurikulum yang sesuai dengan daerah tertentu, sehingga potensi-potensi yang ada di daerah tersebut bisa ditingkatkan, bahkan potensi-potensi ini bisa disalurkan kemudian dikembangkan yang pada akhirnya menjadi salah satu aspek pemecahan masalah yang terjadi. Salah satunya adalah permasalahan ekonomi.
Nah, kemudian model pengusaha baru yang dikemukakan oleh Rick Mills yang menekankan pada sifat kompetitif, artinya bahwa lembaga pendidikan pun harus mengarah kepada nilai-nilai kompetitif, nilai-nilai kompetensi. Jadi antara satu sama lainnya itu pasti ada saja kompetensi. Antara lembaga pendidikan yang satu dengan lembaga pendidikan yang lain juga ada kompetensi. Antara siswa yang satu dan siswa yang lain itu ada kompetensi. Percuma ada rank 1 sampai dengan sekian jika nilai-nilai kompetensi itu tidak ada. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap kehidupan manusia itu memiliki kompetensi atau harus berkompetensi gitu kan. Jadi nilai kompetitif ini penting dilakukan supaya ada motivasi dari peserta didik itu sendiri. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa saya pernah berbicara tentang keberhasilan kegiatan belajar mengajar itu tidak hanya sebatas ditentukan oleh bagaimana kondisi lembaga pendidikan, bagaimana cara guru mengajar, bagaimana kondisi dari latar belakang ekonomi. Tapi salah satu aspek yang memang mempengaruhi terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran itu adalah motivation, ya. Motivasi itu kan sudah saya bicarakan, ada dua motivasi. Yang pertama adalah berasal dari internal peserta didik itu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua itu berasal dari luar. Yang paling bagus adalah berasal dari internal peserta didik itu sendiri. Yang berikutnya adalah model sosial yang dikemukakan oleh Fred Veblen, di mana menurutnya orang sering tidak rasional dalam mengambil keputusan yang diliputi oleh perasaan, emosi, dan situasi di bawah sadar. Artinya apa? Artinya bahwa orang sering tidak rasional itu dalam mengambil keputusan itu dia berdasarkan karena perasaan emosional semata gitu kan, situasi yang terjadi karena di bawah alam bawah sadar. Hal ini tentunya tidak akan mengefektifkan kegiatan organisasi. Karena apa? Karena kegiatan organisasi itu akan berhasil dan perencanaan pun akan berhasil, lalu inovasi pun akan berhasil, pengambilan keputusan pun akan tepat apabila didasari atas riset, didasari atas evaluasi mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di sebelumnya. Oleh karena itu, jika dilihat dari kalimat ada evaluasi, maka pengambilan model sosial ini atau pengambilan rasionalisasi itu penting, ya. Pengambilan keputusan berdasarkan data-data itu penting. Karena apa? Karena nilai rasionalisasi artinya berdasarkan akal dan pikiran. Pada saat kita mau melakukan pengujian, pada saat kita mau menerapkan evaluasi di dalam sistem kependidikan atau evaluasi dalam penerapan kurikulum, perlu adanya pemahaman yang kuat atau perlu adanya rasionalisasi antara berbagai elemen, sehingga hasil dari pengambilan keputusan itu mampu dijalankan seoptimal mungkin, yang pada akhirnya bisa mendapatkan hasil pembelajaran yang sesuai dengan keinginan bersama. Berikutnya ada model preskriptif dan deskriptif, ya. Model preskriptif adalah pemberian resep perbaikan. Model ini menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan. Karena apa? Karena didasari atas resep perbaikan, didasari atas bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan. Artinya tentang bagaimana kelompok mengambil keputusan ini didasari atas data-data yang ada, ya. Jadi bukan karena adanya pemikiran-pemikiran sepihak atau karena adanya pemahaman-pemahaman sepihak, tapi karena ada perumusan-perumusan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang pada akhirnya dia bisa mendapatkan sebuah keputusan yang tepat. Lalu ada model deskriptif, ini menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan tertentu. Ini berkaitan dengan sistem pengambilan keputusan yang sesuai atau sistem pengambilan keputusan yang diarahkan kepada aspek-aspek yang dibutuhkan pada saat melaksanakan kegiatan organisasi. Oke, berikutnya 4 model keputusan yang lainnya, ya. Berikutnya ada keputusan kondisi pasti. Model ini adalah model yang paling dasar, biasanya disebut dengan model deterministik atau mengasumsikan bahwa kejadian-kejadian yang akan datang di samping datanya dapat ditentukan dengan pasti juga terjadi, tidak akan menyimpang dari apa yang diperkirakan. Keputusan ini diasumsikan juga berlaku atas perkiraan tentang apa yang dihasilkan atau diakibatkan oleh masing-masing alternatif keputusan. Misalkan, ya, siswa lulusnya sudah pasti 3 tahun. Itu pasti. Ketidakpastian itu muncul apabila ada ketidaksesuaian antara konsepsi pemikiran siswa
serta pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa, karena siswa itu nakal, melakukan kecerobohan dan akhirnya dikeluarkan sehingga tidak mencapai 3 tahun gitu kan. Ya, berikutnya model keputusan berdasarkan kondisi risk ya, adalah setiap alternatif keputusan yang memiliki kemungkinan kejadian yang lebih dari satu. Banyaknya kemungkinan kejadian hasil ataupun akibat dari pelaksanaan masing-masing alternatif keputusan tersebut pada umumnya ditimbulkan oleh adanya ketidaksempurnaan. Data yang dipergunakan sebagai dasar dari analisis perlu diperhatikan bahwa untuk bisa dikategorikan sebagai model keputusan dengan resiko besar probabilitas, kemungkinan kejadian dari satu alternatif keputusan yang keputusan harus diketahui. Ya. Jadi pada saat proses keputusan yang mengarah kepada pengambil berdasarkan kondisi resiko yang terjadi itu adalah mengenai bagaimana sekolah bertindak secara mandiri, dia menggunakan sistem-sistem secara tersendiri, kemudian memungkinkan bahwa adanya nilai-nilai kesesuaian antara konsepsi-konsepsi yang dipikirkan oleh organisasi terkait. Kemudian dia menerapkan sistem keputusan tersebut berdasarkan resiko-resiko yang akan terjadi, sehingga perlu adanya alternatif-alternatif dalam pengambilan keputusan yang hendak diketahui. Nah, hal ini tentunya akan mengarah kepada bagaimana proses pengambilan keputusan ini tentang resiko-resiko yang akan terjadi atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah kemungkinan pembelajaran itu tidak akan berjalan efektif, ataukah kemungkinan adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita gitu. Karena perlu adanya konsep resiko atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Berikutnya adalah model keputusan dari kondisi tidak pasti. Adalah setiap alternatif keputusan ini memiliki kemungkinan kejadian lebih dari satu. Perbedaan model keputusan dengan ketidakpastian terhadap model dengan resiko terletak pada probabilitas kejadian. Dari setiap alternatif keputusan, model keputusan dengan resiko probabilitas dari setiap kemungkinan yang terjadi kejadian untuk setiap alternatif keputusan dapat diketahui melalui sebuah model keputusan dengan ketidakpastian besarnya probabilitas kejadian tidak diketahui. Artinya bahwa pada saat lembaga pendidikan tidak memahami tentang konsep ketidakpastian, atau bahwa pada saat melaksanakan proses pengambilan keputusan untuk melakukan inovasi itu adalah adanya ketidakpastian. Ketidakpastian apa? Ketidakpastian mengenai keberhasilan di dalam mengambil keputusan dalam inovasi. Ya, karena apa? Karena memang pada dasarnya meskipun kita sudah melakukan riset, kemungkinan-kemungkinan terjadi sudah dipahami, tentu ada nilai-nilai ketidakpastian di sana. Karena apa? Karena permasalahan-permasalahan itu pasti akan ada saja yang terjadi ya, gitu kan. Oke, kita ajan dulu, dengerin ajan dulu lagi. Jadi pada saat kita memahami tentang konsep-konsep nilai pendidikan atau pelaksanaan kegiatan pendidikan itu memang pada dasarnya penuh ketidakpastian ya. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena kita tidak memahami bagaimana peserta didik pada saat di rumah, bagaimana tindakan yang dilakukan peserta didik di masa yang akan datang, kita tidak tahu itu. Makanya di sanalah letak-letak ketidakpastian di dalam organisasi kependidikan. Nah, model keputusan dengan kondisi comparable ini adalah pengambilan keputusan yang lebih mengarah kepada bagaimana pihak lain atau yang memiliki kepentingan yang berlawanan dalam hal ini pengambilan keputusan perlu memperhatikan reaksi dari pihak lain terhadap keputusan yang diambil. Ya, ini kan berkaitan dengan orang tua murid ya, orang tua siswa, berkaitan dengan komite, masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Bagaimana mereka menanggapi tentang keputusan inovasi yang diambil oleh organisasi tertentu. Tentunya hal ini menjadi salah satu aspek berkaitan dengan evaluasi yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Apakah memiliki kontribusi yang baik atau tidak terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh lembaga ataupun organisasi tertentu. Oke, kita lanjut. Nah, lalu bagaimana proses keputusan inovasi? Proses keputusan inovasi
ialah proses yang dilalui atau dialami individu unit pengambilan keputusan yang lain. Dimulai dari pertama, tahu adanya inovasi yang kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi. Penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Artinya, tahapan-tahapan ini ketika akan melaksanakan inovasi pendidikan ini perlu dipahami oleh seluruh orang, seluruh aspek yang ada di dalam organisasi tertentu. Berkaitan dengan bagaimana inovasi serta keputusan, lalu penetapan serta penerimaan ataupun penolakan inovasi ini didasari atas dasar kesepakatan bersama. Sehingga karena adalah dasar kesepakatan bersama dan ada rasa keinginan yang dilakukan oleh seluruh orang yang ada di dalam organisasi tersebut, mereka merasa bahwa keputusan inovasi ini adalah keputusan bersama yang pada akhirnya harus dilakukan bersama. Ya, jadi kesuksesan ataupun ketidaksuksesan dalam pengambilan keputusan inovasi ini juga berkaitan dengan bagaimana orang-orang itu paham, bagaimana orang-orang itu mengerti tentang keputusan dan inovasi yang akan dilakukan oleh lembaga organisasi tertentu. Oke, berikutnya adalah model proses inovasi keputusan. Yang pertama adalah tahapan pengetahuan. Ini mengenai ketika seseorang atau unit pembuat keputusan dihadapkan pada keberadaan inovasi yang menyadari atau membuka dirinya untuk mengetahui inovasi, bagaimana fungsi dari inovasi tertentu. Jadi ada landasan, ada pemahaman dari stakeholder A atau orang-orang yang memiliki keinginan untuk mengubah ya nilai-nilai ataupun dasar-dasar dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tertentu. Ini kemudian dikaitkan, diarahkan, serta mampu diimplementasikan, bahkan sampai kepada bagaimana dia bisa mengevaluasi mengenai keputusan inovasi yang telah diambil. Tentunya harus ada nilai-nilai pemahaman, harus ada pemahaman dari orang-orang tertentu yang berkaitan dengan bagaimana bentuk serta pengambilan keputusan inovasi ini. Kemudian berikutnya adalah tahap persuasi. Terjadi ketika seseorang ataupun unit pembuatan keputusan lain ini membentuk sikap yang menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Ini berkaitan dengan nilai-nilai persuasi. Jadi adanya ketidaknyamanan, adanya ketidaksesuaian seseorang dalam penetapan ataupun pengambilan keputusan inovasi tertentu. Ini tentunya akan menjadi gejala. Karena apa? Karena dia merasa tidak nyaman dengan penerapan inovasi tertentu, yang pada akhirnya perubahan pun tidak terjadi, tidak dapat dilakukan dan tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal atau tidak dapat menghasilkan pembaharuan yang maksimal. Berikutnya adalah tahapan keputusan. Jadi ketika seorang atau unit pembuat keputusan terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang menuntun pada pilihan untuk mengambil atau menolak inovasi. Karena apa? Karena adanya ketidaksesuaian atau karena kurangnya pemahaman mengenai asas manfaat unsur benefit dari inovasi yang digunakan, sehingga karena ketidakpahaman salah seorang ataupun orang-orang tertentu ataupun orang-orang terkait, maka inovasi itu kadang-kadang ditolak. Ya, sehingga keputusan ini tidak relevan. Keputusan ini pada akhirnya tidak dilakukan, yang pada akhirnya mungkin akan ketinggalan dan bahkan karena tidak munculnya inovasi, lembaga ataupun organisasi akan terkesan monoton. Makanya inovasi itu penting agar organisasi ataupun lembaga tertentu memiliki giroh atau memiliki semangat yang tinggi untuk terus berkontribusi terhadap organisasinya. Jadi orang-orang yang ada di dalam organisasi ini memiliki pemahaman tentang kenapa inovasi itu harus dilakukan. Kenapa inovasi ini memang benar-benar bermanfaat untuk keberlangsungan organisasi. Perlu adanya pemahaman bersama, perlu adanya pemahaman bersama, sehingga orang-orang yang ada di dalam organisasi ini memahami inovasi ini nantinya akan mengarah ke arah mana. Lalu bagaimana inovasi ini bisa memberikan nilai kontribusi yang relevan, nilai kontribusi yang baik terhadap perkembangan organisasi. Lalu tahapan implementasi ini adalah hasil dari keputusan inovasi yang telah dilakukan kemudian dilaksanakan. Nanti ada evaluasi berjangka untuk mengetahui apakah bentuk inovasi yang dilakukan ini memiliki
memiliki kontribusi yang tepat, yang sesuai dengan keinginan bersama, keinginan orang-orang yang ada di dalam organisasi atau tidak. Bahkan nanti ada perubahan inovasi di setelah evaluasi tertentu ya. Kemudian berikutnya tahap konfirmasi terjadinya ketika seseorang ataupun unit membuat keputusan mencari pemantapan dari suatu keputusan inovasi yang telah dibuat, tetapi dia dapat membalikan keputusan sebelumnya jika dihadapkan pada informasi yang bertentangan mengenai informasi semula. Jadi ketika ada permasalahan, ketika ada ketidaksesuaian dengan hasil yang diharapkan, nanti ada nilai evaluasi ini, ada nilai confirmation ya, konfirmasi bahwa antara hasil riset awal, proses dan hasil evaluasi itu ada ketidaksesuaian atau tidak tercapainya suatu visi, maka perlu adanya evaluasi di dalam organisasi, evaluasi di dalam pengambilan keputusan evaluasi, sehingga perlu adanya inovasi ulang ya, sehingga pada akhirnya lambat laun organisasi akan terus melakukan pembaharuan yang pada akhirnya akan mendapatkan organisasi yang selalu terbarukan, yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan atau bermanfaat untuk orang-orang sekitar, bahkan untuk peserta didik dan orang tua peserta didik. Nah, itu pengambilan keputusan yang memang perlu dipahami secara seksama dan perlu dipahami oleh setiap elemen, bahkan setiap elemen perlu berkontribusi terhadap pembaharuan yang dilakukan, yang pada akhirnya diputuskan bahwa inovasi tertentu lah yang memang paling tepat dalam meningkatkan kinerja organisasi. Oke, itu saja materi kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.